Sebuah madrasah di Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur digeruduk massa sebuah ormas. Aksi tersebut dipicu dugaan penyebaran ideologi oleh Yayasan Pendidikan yang diduga menjadi bagian dari organisasi terlarang. Puluhan anggota Ormas Banser mendatangi rumah AH di Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Masa yang dipimpin Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Bangil, Saad Muafi, mengaku tak terima dengan unggahan AH di media sosial Facebook yang menghina tokoh Nahdlatul Ulama Habib Lutfi. Mereka pun menggeledah rumah AH dan menemukan sejumlah bendera, poster, dan majalah yang dicurigai mengarah ke ideologi khilafah. Setelah itu massa bergerak menggeruduk sebuah yayasan pendidikan di Desa Kalisat yang disinyalir menjadi sarang pengkaderan organisasi terlarang. Ideologi khilafah iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Ketegangan pun sempat terjadi antara massa dengan seorang pria yang diduga pemilik yayasan pendidikan yang menaungi taman kanak-kanak, madrasah Ibtidaiyah dan madrasah Sanawiyah itu. Di sekolah ini massa menemukan foto Presiden Joko Widodo yang dicoret kapur terpasang di dinding kelas. Foto wakil presiden yang belum berganti dari Yusuf Kala hingga tidak adanya bendera merah putih yang berkibar di halaman sekolah. Ternyata di sini ada penghinaan terhadap presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang kemudian gambarnya dicoret-coret, ya. Dan itu sudah lama. Yang kedua, bahwa lembaga ini tidak mengganti foto wakil presiden yang lama, Pak Yusuf Kala. Bahkan tadi saya juga tahu sendiri di depan, saya juga mendengar sendiri dan melihat bahwa kepala sekolah ini tidak hafal siapa nama wakil presiden kita hari ini. Mereka bahkan dia menyebutkan Muhammad Amin Rais. Oleh karena itu, yang ketiga selanjutnya bahwa di lembaga ini tidak ada bendera merah putih sama sekali. Yang malah kita temukan adalah lembaran-lembaran tentang ideologi khilafah. Yang mana semua bukti-bukti ini sudah kita bawa ke Polres, kita lapor. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan memastikan akan memproses laporan dari Banser atas penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Habib Lutfi. Laporan sudah kami terima, jadi sudah proses pembuatan laporan di Polres Pasuruan. Kemudian tahapannya juga kita harus melalui tahapan gelar berkaitan dengan substansi pokok perkaranya. Kemudian juga kita juga melakukan pemanggilan beberapa saksi-saksi awal dulu, karena konten itu juga sepertinya sudah terskip, tapi memang sudah sempat di-capture sehingga nanti IP-nya juga bisa dipelajari. Nanti substansi yang lain akan kita diskusikan dengan ahlinya. Petugas kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain fotokopi unggahan di media sosial dan foto Presiden Joko Widodo dicoret kapur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas madrasah di Pasuruan, Jawa Timur yang digeruduk puluhan anggota ormas, sudah bergabung bersama kami ada narasumber yakni Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Najamuddin Ramli, dan juga dari Ketua PCGP Ansor Bangil, Bapak Saad Muafi. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejauh ini kita juga masih terus mencoba menghubungi dari pihak yayasan, tapi kita belum mendapatkan jawabannya. Kita masih akan terus mencoba menghubungi. Saya ingin terlebih dahulu ke Pak Saad. Pak Saad, asal muasal kedatangan Ormas Banser ke rumah AH dan Yayasan Pendidikan ini seperti apa? Oke, jadi saya ingin bercerita kronologis. Yang pertama, tanggal 19 malam waktu itu beredar di grup dan pemberitahuan dari sahabat-sahabat kami, ada unggahan akun media sosial itu menghina Habib Lutfi dan lembaga NU secara keorganisasi. Malam itu begitu ramai sampai kemudian warga, ya masyarakat, khususnya warga Nahdliyin ingin
meluruh daripada si Abdul Halim tersebut. Maka saya putuskan ketika itu, karena saya sebagai Ketua PJKP Ansor Bangil memutuskan saya harus hadir di sana agar memastikan tidak terjadi anarkisme, tidak ada pemukulan, tidak ada pengerusakan. Dan kita ketemu dengan Abdul Halim, kita tanyakan ketika tabayun apakah ini akun miliknya, ini yang dia menulis statusnya, menjawab komentar-komentarnya, dia mengakui semua. Bahkan kemudian dalam proses tabayun itu, sahabat-sahabat kami menemukan bendera-bendera HTI, juga majalah-majalah HTI, kemudian juga ada tanggalan HTI juga di sana. Ketika itu langsung saya desak, saya tanyakan siapa kira-kira dedengkot-dedengkot atau pentolan-pentolan HTI yang ada di wilayah ini. Dia tidak mau mengakui, tetapi dia pada waktu itu mengatakan untuk tempat halakoh atau tempat belajar mereka, ngomong kaderisasi, itu ada di desa Kalisat, yang lebih tepatnya di Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah. Maka saya akhiri dan saya katakan bahwa kemudian kita akan proses hukum, kita mau tabayun ke Kalisat. Di sana saya dengan warga bertemu dengan yang namanya Pak Zainullah. Di situ saya tanyakan apakah benar dia HTI, apakah dia menyebarkan sistem khilafah dan lain sebagainya. Dia mengakui itu. Untuk meredam masyarakat, maksud saya waktu itu kalau ada video terjadi sedikit percekcokan, maksud saya agar ini masalah selesai, saya minta untuk membuat surat pernyataan bahwa dia tidak lagi menjadi pengikut HTI, menyebarkan ideologi khilafah atau sistem khilafah itu sendiri. Pak Saad, tapi dia tidak mau, gitu. Pak Saad, ini perlu diperjelas karena organisasi terlain kan sudah dibubarkan sejak lama, tapi Bapak menyebutkan AH ini mengklaim bahwa dia masih terafiliasi dengan organisasi terlarang ini. Dasar pernyataannya apa, Pak? Apakah hanya ada barang-barang yang Bapak temukan atau ada langsung yang dilontarkan oleh dia? Langsung dilontarkan oleh dia. Bentuknya apa? Kalimatnya seperti apa yang dia lontarkan, pengakuan-pengakuan itu? Dia menyampaikan bahwa ya tetap dia bersikokoh bahwa sistem khilafah ini harus ditegakkan di bumi, bahasa dia mesti bumi Allah ya. Jadi di bumi NKRI ini dia ingin menegakkan sistem khilafah. Dan itu kami sudah juga ada videonya dan juga bukti-bukti yang lainnya. Apalagi setelah ditemukan dengan adanya bendera, kemudian juga ada buletin dan tanggalan yang saya sebutkan tadi. Dia mengakui, dia gentle. Termasuk Pak Zainullah juga tadi yang ada di Kalisat, tepatnya di Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah itu. Gitu. Baik, saya ingin ke Pak Kiai Najamuddin terlebih dahulu. Pak Kiai, kalau pandangan Pak Kiai sendiri melihat hal-hal seperti ini bagaimana? Apakah memang harus yayasan ini digeruduk dulu atau seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sira. Saya kira HTI sudah dibubarkan dengan Perpu nomor 2 tahun 2017. Itu clear. Jadi kalau toh ada oknum-oknum, itu tidak ada kaitannya lagi dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Itu oleh karena itu Mas Saad bersama dengan bansernya itu seharusnya kalau ada laporan tentunya ke pihak yang berwajib. Lagi Mas Saad saya dengar sebagai anggota DPRD Pasuruan. Nah ini kan penegakan hukum kalau dilakukan oleh organisasi sipil ini malah terjadi penyimpangan, terjadi deviasi. Dengan demikian maka kalau semua organisasi-organisasi massa sipil lalu menegakkan hukumnya masing-masing, kalau saya tidak keliru, saya beberapa kali melihat video itu, Kiai Zainullah itu dibentak-bentak layaknya anak kecil oleh saudara Saad ini. Saya kira Mas Saad ya dari kecil di pondok pesantren belajar akhlak, belajar adab. Maka dengan demikian, kalau toh ada penyimpangan, penyalahgunaan atau hal-hal yang tidak disukai, tentunya bukan ormas itu sendiri yang turun melakukan penegakan hukum. Apalagi membentak-bentak seorang kiai, orang yang sudah lebih tua dari kita.
Saya kira ada etika dan ada akhlak yang diajarkan, dituntunkan bagaimana sopan santun bersama dengan orang tua. Saya kira seluruh organisasi-organisasi tidak boleh melakukan tindakan menghakimi sendiri karena ada polisi ya sebagai bagian daripada keamanan dan penegakan hukum. Di tangan polisi, law enforcement tentang hukum itu harus diberikan. Oleh karena itu, kita juga organisasi tidak boleh melakukan razia di dalam rumah tangga orang, ya. Karena itu ada aturannya di dalam KUHP. Jadi menggeledah, mengapa itu hanya tugas polisi. Dan polisi pun harus sepengetahuan dengan ketua RT dan RW, jikalau diizinkan. Oke. Nah, tidak boleh ada satuan-satuan paramiliter seperti ini melakukan tindakan main hakim sendiri. Ini sangat salah. Hakim sendiri ya, kita tabayun ya, kita tabayun ya. Jadi kalau main hakim sendiri itu ada pemukulan, ada anarkisme. Jadi tetapi tolong ya jangan main hakim jangan dijustifikasi bahwa kami main hakim sendiri gitu. Tidak hanya sekedar pemukulan. Tadi verbal Anda membentak-bentak Kiai Zainullah itu justru oleh semua kita yang pernah belajar Islam itu tidak membenarkan. Suara Anda kan sampai serau itu, sampai jadi tolong dipahami kata-kata itu di dalam video yang kita nonton, Mas Taat mungkin tak terkendali ya karena emosi. Jadi coba lihat lagi video antum supaya ada koreksi diri. Jadi gini, jangan mengalihkan ya. Jadi ini konteksnya jangan dialihkan, Pak Yai, ngapunten Yai. Jangan dialihkan pada itu. Tetapi bahwa kemudian saya hadir di sana meredam massa. Ingat bahwa Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah Rembang itu adalah mayoritas Nahdiyin, mayoritas muhibbin, khususnya kepada Habib Lutfi. Ini tolong dipahami. Baik, Pak Saad sebelumnya melapor tidak ketua RW ataupun RT akan mendatangi kediaman kemudian ataupun polisi? Apalagi Anda anggota DPRD. Jadi begini Mbak, kami datang ke sana didampingi oleh pihak kepolisian. Ada Kapolsek, ada Pak Camat, ada Kepala Desa. Jadi ini lengkap. Ya, harusnya yang kenapa kemudian saya sedikit mengizin ya sekedar ya. Saya biar jelas kronologisnya. Polisi yang melakukan itu dan itu otoritas polisi. Baik Pak Najamuddin, coba kita dengarkan terlebih dahulu ini Mas Saad karena tindakan Anda tidak dibenarkan oleh MUI, Mas. Iya. Loh, sebentar. Jadi saya datang ke sana ini tabayun. Coba bisa dibayangkan ketika kemudian saya tidak ada di sana dan melakukan tabayun itu, ya, dengan tabayun itu bisa jadi terjadi anarkisme. Jadi tolong jangan dibalik gitu loh. Faktanya seperti itu. Jadi yang pertama itu, boleh yang saya kedua, respons? Tolong jangan kemudian isu ngomong khilafah ini jangan dialihkan ke permasalahan yang tidak substansif. Ini mohon maaf ya, ini biar jelas urusannya. Ya, gitu. Oke. Kita on the track lah. Saya jelaskan. Baik, Pak Najamuddin bisa menjelaskan. Pak Najamuddin usai jeda berikut ini Pak hanya di Kabar Petang. Kalau bersama kami pemirsa.